Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Arif Fadil dan juga Kamarati Kusuma menyapa Anda pagi hari ini. Kita sudah menyiapkan sejumlah rangkaian, salah satunya balik lagi ngomongin Pilkada Jakarta. Janji manis sudah dilontarkan masing-masing paslon. Apa nih janji manisnya? Dengan mengumbar angka-angka yang cukup fantastis. Berapa janji naik berapa kali lipat. Itu dia. Ya kan, tapi percuma dikasih dana sampai fantastis. Tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak sehat, tidak sejahtera gitu. Ini kata yang satu lagi. Oh gitu ya. Satu lagi, kan? Jadi ini kan saling mengumbar janji apa yang menjadi prioritas masing-masing gitu ya, Via. Betul sekali. Tadi kita akan bahas di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang berikutnya pemirsa. Ini ada seorang pria yang meninggal dunia setelah ditabrak oknum polisi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Rekaman kamera CCTV menunjukkan momen saat seorang warga ditabrak sepeda motor ketika sedang menyeberang jalan. Tabrakan diduga terjadi karena pria pesepeda motor dalam keadaan mabuk minuman keras. Kepolisian Resor Sika mengungkap oknum anggota tersebut baru 2 bulan keluar penjara karena kasus kecelakaan fatal yang hampir sama. Polres Sika berjanji akan bertindak tegas terhadap kesalahan anggotanya sesuai hukum yang berlaku. Pemirsa, polisi menangkap 2 dari 10 orang pelaku pemerkosaan terhadap siswi SMA di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Polisi menyebut salah satu pelaku merupakan mantan kekasih korban yang mengenalkan korban kepada para pelaku. Dan para pelaku diduga memperkosa korban di 2 lokasi berbeda, yaitu di kebun sawit dan kontrakan salah satu pelaku. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran kepada 8 pelaku lainnya dan juga mendalami apa yang menjadi motif dari pelaku ini melakukan tindakan tidak bermoral. Pastinya semoga pihak kepolisian bisa menangkap para pelaku dan memberikan sanksi yang tegas-tegasnya sehingga korban ini mendapatkan keadilan ya. Baik, kita ke informasi yang selanjutnya pemirsa. Ini ada aksi penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di delta sungai yang deras karena banjir, tepatnya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini berlangsung dengan dramatis. Upaya evakuasi dilakukan tim SAR terhadap Agus Nurdias yang terjebak di delta Sungai Kawung, Desa Banjaranyar, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hujan deras membuat arus sungai sangat deras dan korban ini akhirnya tidak berani menyeberang. Tim SAR menggunakan tali ganda dan mengenakan life jacket untuk mengevakuasi korban ke daratan. Terjebaknya korban di delta sungai bermula saat korban pergi ke sawah di tengah cuaca yang mendung. Seketika hujan deras turun dan air sungai meluap dengan cepat. Perlu kewaspadaan, kehati-hatian ya sepertinya ya. Bila mana memang mengancam nyawa, sebaiknya mungkin diurungkan dulu. Terlepas memang ada aktivitas yang perlu dilakukan, kan begitu. Sementara itu hujan lebat disertai angin kencang yang menerjang wilayah Kota Madiun, pemirsa, di Jawa Timur. Ini menyebabkan pohon di sejumlah titik tumbang. Jadi kalau kita lihat di video amatir yang menggambarkan hujan lebat ya disertai angin kencang di saat musim kemarau menerjang sejumlah wilayah di Kota Madiun pada Senin siang kemarin. Ini berakibat sejumlah pohon berukuran besar di 3 titik jalan protokol Kota Madiun ini tumbang. Selain menutup akses jalan raya, pohon tumbang juga menimpa jaringan listrik dan juga telepon. Jadi memang di sejumlah wilayah sudah mengalami musim kemarau, sudah kering, termasuk Jakarta, agak panas begitu ya udaranya. Tapi di sejumlah wilayah ternyata ada juga hujan lebat, bahkan ada yang menyebabkan banjir bandang tadi ya. Iya, betul sekali. Baik, ini menjadi kewaspadaan juga untuk kita bersama terkait cuaca yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu juga menjadi kewaspadaan untuk Anda yang hari ini ingin beraktivitas, mungkin melewati salah satu jalanan di Jakarta yang akan diberikan informasinya oleh rekan-rekan dari NTMC. Selamat pagi, silakan informasinya. Ya baik, terima kasih Arif Fadil dan juga Kamarati. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas terkini dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana saat ini dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan, memang kondisi lalu lintas di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan, khususnya untuk kendaraan sendiri dari arah Depok ataupun dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Pancoran dan juga akan menuju ke arah Jakarta. Pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 35 sampai 45 km per jam.
Dan begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Kalibata dan Pancoran, sampai saat ini juga masih terpantau cukup dalam kondisi lancar. Namun kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati mengantisipasi aktivitas masyarakat pejalan kaki dan juga pedagang, mengingat di kawasan ini terdapat salah satu pusat pasar tradisional. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, dari arah Kalibata ataupun dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Depok ataupun ke arah Bogor, pagi hari ini juga masih terpantau dalam kondisi relatif lancar. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, dan juga mengingat di sini terdapat salah satu perlintasan rel kereta api, dan juga di jalur Pasar Minggu ini merupakan jalur alternatif bagi kendaraan roda 2 dari arah Depok ataupun Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta, sehingga seringkali terjadi kepadatan di jam-jam tertentu seperti jam berangkat aktivitas perkantoran dan juga jam berakhir aktivitas perkantoran. Dan kami informasikan juga pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 316 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 45 lainnya mengalami luka berat dan 316 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, untuk informasi lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya. Baik, kita akan berlanjut ke segmen berikutnya untuk juga berdiskusi ya dengan pihak dari Istana. Karena ini informasi yang kita ketahui secara bersama, Presiden Joko Widodo ini mulai hari ini bahkan berlanjut terus hingga nanti menjelang pelantikan Presiden terpilih ya pada 20 Oktober ya. Ini akan berkantor dan juga memfokuskan di Ibu Kota Nusantara. Agenda apa saja nih yang akan kita gali usai jeda berikut, kami akan hadirkan untuk Anda. Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo berencana berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN pada 10 September hingga 19 Oktober 2024 atau selama 40 hari. Nantinya Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan luar kota dengan titik keberangkatan dari IKN. Tak hanya itu, sejumlah rapat bersama para pejabat juga akan dilaksanakan di IKN. Kendati demikian, pemindahan aparatur sipil negara ASN masih ditunda sampai infrastruktur dinilai siap. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan kembali direncanakan secara matang setelah melihat progres perkembangan pembangunan di IKN. Semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tetapi sebagian juga belum. Saya kira kita pindah itu kalau betul-betul siap. Termasuk saya ini juga sama. Pindah betul-betul memang harus siap betul. Tapi kan kita terus berkunjung ke sana 3 hari, 4 hari untuk terus mengkonsolidasi dengan Pak Kepala Otorita IKN agar apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan target yang ditentukan. Ini pekerjaan besar, IKN itu pekerjaan yang sangat besar sekali. Jadi tidak segampang yang kita bayangkan langsung pindah, karena menyangkut pindah, apakah rumahnya siap, apakah apartemennya siap, kalau apartemennya siap, apakah airnya juga siap, listriknya juga siap, semuanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap ASN yang direncanakan mulai pindah ke IKN pada bulan September dipastikan batal. Azwar Anas mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyempurnakan infrastruktur hingga sistem digital di IKN. Menpan RB pernah menyebut 1.700 ASN siap dipindahkan. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hunian yang telah disiapkan.
Sebanyak 47 tower rumah susun, rusun aparatur sipil negara di IKN ditargetkan beres dibangun pada Desember 2024. Rinciannya setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri atas 3 kamar tidur. Bagi ASN yang sudah berkeluarga akan mendapatkan 1 unit rusun, sementara yang lajang akan berbagi dengan rekannya. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, rencananya Presiden Joko Widodo ini akan berkantor di Ibu Kota Nusantara sampai dengan purna tugas. Jadi kurang lebih 40 harian berkantor di sana. Seperti apa agendanya, kita akan langsung berbincang dengan Bapak Yusuf Permana yang sudah bergabung bersama kami, Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Arief, selamat pagi. Terima kasih Pak Yusuf, waktunya pagi ini Pak Yusuf. Waalaikumsalam Pak Baik, Yusuf. Pak, sehat. Berbicara mengenai Presiden Joko Widodo akan bertugas atau bekerja di IKN, ini agendanya akan seperti apa? 40 hari waktu yang cukup lama begitu ya nantinya, akan seperti apa? Apakah juga rapat kabinet akan dilakukan di sana? Beliau ketika berkantor di Jakarta, beliau juga nanti di istana akan melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang lebih sama seperti rapat terbatas, kemudian sidang kabinet paripurna, audiensi atau menerima tamu, termasuk juga pengarahan-pengarahan sebagaimana yang pernah kita lakukan ketika Bapak Presiden berkantor di Istana IKN. Beliau juga telah melakukan rapat terbatas, sidang kabinet, dan memberikan pengarahan kepada para gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya kurang lebih sama sebagaimana waktu berkantor di Istana Merdeka di Jakarta. Ya, Pak Yusuf, seperti kita ketahui adalah di bawah Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi inilah ya, ini menjadi tonggak sejarah juga begitu ya. Ada rencana juga untuk pemindahan ibu kota yang kita sebut saat ini adalah Ibu Kota Nusantara ya Pak. Nah, ini mungkin perlu juga dijelaskan Pak kepada masyarakat, kepada publik, apa alasan yang mendasar gitu Presiden ini memilih berkantor hingga nanti purna tugas ya, hingga nanti pada saat pelantikan Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang Pak. Apa alasan utamanya? Ya, karena kita melihat bahwa Istana Negara maupun Istana Garuda itu sudah selesai. Bahkan waktu lalu juga Bapak Presiden pernah berkantor di istana tersebut. Sehingga ketika sekarang benar-benar sudah sempurna, beliau ingin terus berkantor di Istana IKN sampai dengan masa jabatan Bapak Presiden. Artinya beliau juga ingin menyampaikan bahwa istana ini sudah selesai, sudah siap, dan bahkan juga dalam waktu dekat baik Istana Negara maupun Istana Garuda akan segera diresmikan. Dan ini tentu menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia bahwa kita telah memiliki dan membangun istana yang dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan ini kebanggaan kita bersama. Pak Yusuf, kalau berbicara mengenai tadi agenda-agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ini kurang lebih sama dengan yang ada di Jakarta, seperti rapat kabinet, rapat terbatas, dan lain sebagainya. Tapi sudah cukup menunjang belum Pak, baik infrastruktur dan fasilitas di sana untuk nantinya aktivitas dari Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, untuk di istana sudah sempurna begitu, sudah bisa dilakukan kegiatan-kegiatan Bapak Presiden, termasuk juga bermalam sebagai tempat kediaman. Dan selama berkantor di Ibu Kota Nusantara, kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan groundbreaking, dan kami sekarang ini mencatat akan dilanjutkan groundbreaking tahap ke-8. Jadi sambil mengisi hari-hari di IKN, Bapak Presiden terus melakukan groundbreaking, termasuk juga ada permohonan peresmian groundbreaking yang sudah selesai atau pembangunan yang waktu itu di groundbreaking oleh Bapak Presiden, sekarang sudah selesai dan memohon untuk diresmikan. Antara lain adalah
Hotel Nusantara, sekaligus juga di sana mereka akan memohon untuk groundbreaking Mall Duty Free Nusantara. Begitu juga ada permohonan untuk melakukan peresmian Rumah Sakit Mayapada maupun Rumah Sakit Nusantara. Terus jadi kegiatan sebagaimana berkantor di istana maupun juga groundbreaking tahap 8 akan kita lakukan atau beliau lakukan. Ya, Pak Yusuf, tentu masih juga akan melakukan kunjungan-kunjungan ya Pak ya. Presiden Joko Widodo ini ke beberapa wilayah, ke beberapa daerah untuk menyapa masyarakat. Nah pertanyaannya kan seperti kita ketahui Bandara IKN kemarin kan juga memang sudah diuji coba. Nah apakah ini nanti akan dipergunakan juga oleh pesawat kepresidenan Pak Presiden Joko Widodo ini untuk berkunjung ke beberapa wilayah tersebut? Kita akan coba ulas Pak di segmen berikutnya, tapi kita jeda dulu ya Pak. Kami akan kembali ke hadapan Anda pemirsa, saat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, Sergei Genadiev, di Kementerian Pertahanan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Rusia, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan menjaga stabilitas global. Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Duta Besar Rusia untuk Indonesia, dan Prabowo ini berharap ya untuk dapat lebih memperdalam lagi kerjasama di bidang khususnya pertahanan. Bersama-sama dapat mengatasi tantangan keamanan dan juga berkontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan global. Baik, kita masih bersama dengan Pak Yusuf Permana, dan tapi kita juga akan coba pantau juga nih bagaimana juga kesiapan wilayah begitu dalam mempersiapkan ya, karena bukan sehari 2 hari Presiden berkantor dan 40 bertugas hari, 40 hari, lebih dari waktu 1 yang bulan. cukup panjang begitu. Nah ini ada kontributor kami Aso Andi Marmin yang akan menyampaikan situasi ya seperti apa di Kalimantan Timur pada umumnya. Silakan. Arif Fadil dan juga Kamarati Kusuma di studio, dapat saya laporkan bahwa kesiapan otorita di Penajam Pasir Utara untuk Ibu Kota Negara Nusantara, bahwa istana negara atau yang kita sebut ada Istana Garuda itu sudah siap digunakan, dan begitupun juga bandara PIC di IKN juga sudah bisa digunakan per tanggal 12. Informasi yang kami dapatkan bahwa agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungannya pada tanggal 12 September mendatang. Karena per hari ini kemungkinan Presiden RI Joko Widodo akan melakukan nonton bareng di Gelora Timnas. Kemungkinan tanggal 12 September perdana melakukan kunjungan atau menggunakan fasilitas di Ibu Kota Negara, Arif. Ya, Aso, mungkin juga bisa Anda gambarkan apakah memang ada semacam kayak penebalan sistem pengamanan ya, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, terutama mungkin di Penajam Pasir sendiri begitu, terkait dengan rencana berkantornya selama 40 hari Presiden di IKN. Informasi yang kami dapatkan dari Kodam 6 Pulau Warnam, begitupun juga Polda Kalimantan Timur, bahwa pihaknya sudah mempersiapkan diri untuk pengamanan untuk berkantornya Bapak Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara Nusantara. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga bahwa sejak kemarin melalui pelaksana tugas Wakil Otorita IKN Bapak Raja Juli Antoni, bahwa anggaran yang diajukan ke DPR di Komisi 2 DPR RI sebanyak 28 triliun kemarin sudah disetujui untuk anggaran tahun 2025 itu sebanyak lebih daripada 27 triliun, Arif. Dan kesiapan bandara sendiri untuk pertanggal 12 sudah dipastikan bisa digunakan dengan panjang runway sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter, Arif. Baik,
Aswandi Marmin, terima kasih informasi Anda terkait juga dengan rencana berkantornya Presiden dan juga sistem pengamanan dan keamanannya juga ya begitu ya. Nah, kita kembali lagi untuk menyapa Pak Yusuf Permana. Pak Yusuf, tadi pertanyaan saya itu yang menggantung Pak Yusuf. Tadi ASO juga kontributor kami menyebutkan ini bandara sudah siap dipergunakan. Artinya Presiden ini juga tidak terkunci lah ya begitu ya Pak di wilayah IKN saja, tapi tetap seperti biasa aktivitasnya mungkin nanti akan berkeliling juga ke wilayah-wilayah yang ada di sekitar Kalimantan Timur. Bagaimana Pak informasi selengkapnya dari Anda mungkin Pak? Ya, baik. Perlu kami sampaikan juga informasi yang kami terima dari teman-teman di Kementerian Perhubungan bahwa menyampaikan proses pembangunan bandara termasuk runway tentu saja yang targetnya adalah 2.200 telah hampir rampung begitu sehingga siap untuk didarati pesawat kepresidenan. Tentu kami di sini akan segera melakukan tes landing untuk pesawat kepresidenan agar dapat memastikan bahwa memang bandara tersebut bisa didarati dengan aman dan nyaman, tidak ada kendala. Dan ini tentu suatu berita yang membahagiakan dan kami juga akan merencanakan kunjungan Bapak Presiden sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beliau sangat aktif sekali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Nusantara ini sehingga kunjungan itu bisa saja berangkat dan pulangnya dari bandara IKN tersebut. Sampai saat ini kami akan melakukan pengecekan dan tes landing. Mudah-mudahan bisa digunakan sehingga mobilitas Bapak Presiden itu yang memang sangat tinggi bisa dilakukan dari Ibu Kota Nusantara. Artinya bila mana pengecekan ini lancar ya Pak ya dan bisa terkategorikan aman dan juga sudah approval gitu ya Pak untuk terkait dengan safety-nya, nanti sebagaimana memang tadi Bapak sampaikan ada juga agenda-agenda menerima tamu dan lain sebagainya. Artinya sudah bisa menggunakan bandara tersebut Pak? Ya, semoga kita berdoa mudah-mudahan bandara itu sudah sangat sempurna, landasannya bisa memadai untuk didarati pesawat seperti BBZ begitu, sehingga lebih memadai untuk menerima tamu-tamu Bapak Presiden. Dan sampai saat ini perlu juga kami sampaikan bahwa banyak sekali infrastruktur di seluruh Nusantara yang siap diresmikan. Jadi kita akan utamakan berangkat dan pulang dari bandara IKN tersebut. Baik, Pak Yusuf, kalau melihat juga Presiden Joko Widodo akan berkantor 40 hari begitu ya, pastinya juga ada menteri yang ikut mendampingi selama itu. Tapi kalau melihat apakah juga ASN ini akan juga sudah turut juga tinggal di IKN untuk dapat mempermudah mungkin dari kerja-kerja Presiden Joko Widodo di sana dan juga kementerian di sana. Ya, seperti kami adalah ASN, tentu kami juga akan mengikuti mendampingi Bapak Presiden. Kami akan tinggal yang di IKN adalah di rusun ASN. Begitu juga teman-teman pengamanan dari Pas Pampres yang melekat juga akan tinggal di rusun Pas Pampres. Jadi kita juga akan memulai sebagaimana ASN, kami mendampingi Bapak Presiden akan tinggal di IKN dan mendapat akomodasi di rusun ASN. Oke, nantinya berarti sudah tinggal di IKN ya Pak ya? Untuk ASN-nya sendiri ya Pak ya? Yeah. Itu hanya dari ASN. Oke, dari semua kementerian atau bagaimana? Ya, utamanya dari ASN yang dari Sekretariat Presiden, ASN yang mendampingi yang melayani Bapak Presiden, itu kami menyesuaikan untuk tinggal di Ibu Kota Nusantara dan akomodasinya juga telah disiapkan di rusun ASN. Termasuk tadi kami sampaikan teman-teman pengamanan dari Pas Pampres juga mereka akan tinggal di rusun Pas Pampres. Baik, Pak, mungkin ada imbauan atau mungkin informasi Pak yang bisa disampaikan oleh Pak Yusuf kepada publik ya Pak ya, mengingat ini juga masih banyak mungkin yang tidak kita pungkiri Pak, masih banyak yang bertanya-tanya seputar IKN, masih bertanya-tanya juga seputar pernyataan Presiden juga menyinggung soal ASN, yang mana Presiden mengatakan kan katanya kan ya tidak mudah juga sih kan memindahkan gitu semasif itu begitu. Tapi faktanya memang 47 tower rusun ASN ini akan dibangun hingga Desember 2024 ini. Silakan Pak Yusuf.
Ya, tentunya kita juga melihat ada pembangunan 4 kantor Kemenko. Kan para menteri nanti akan berkantor di 4 kantor Kemenko itu. Kami akan melihat kesiapannya. Tentu sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, ada sebagian sudah jadi, sebagian juga masih berproses. Sehingga tidak terburu-buru untuk seluruhnya pindah ke IKN. Kita akan melihat dan memantau dari lapangan langsung. Tentu saja kami juga berkoordinasi dengan kementerian termasuk Menpan RB. Tetapi untuk Istana Negara, Istana Garuda, dan kami pegawai negeri atau ASN dari Sekretariat Presiden, tentu kami siap untuk melayani Bapak Presiden selama berada di IKN. Dan dimanapun juga kami siap melayani Bapak Presiden. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak Yusuf. Kami doakan semoga lancar Terima kasih nantinya. waktunya, Pak Yusuf, dan penjelasannya. Bapak Presiden Joko Widodo yang berkantor di IKN selama 40 hari ke depan. Terima kasih banyak atas informasinya dan juga kesediaannya untuk berbincang bersama kami. Kami juga masih di Medan, beliau melakukan kunjungan kerja di Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, kita harus jeda dulu sejenak ya, Vi, ya. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait ini ada calon kepala daerah, tiga-tiganya memberikan janji manis di Jakarta. Nantinya akan ada yang menaikkan anggaran RW sampai 200 juta, ada yang menaikkan 10 kali lipat, ada yang banyak. Ada yang memikirkan sejahtera dulu, Bos. Sejahtera dulu ya. Nanti kita akan hadirkan informasi selengkap dan juga perbincangan selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Ya, sudah ada janji-janji manis yang diberikan. Apakah hanya manis di bibir, tapi realitanya tidak manis? Biarkan para narasumber yang menjawab pagi hari ini. Sudah ada Mas Fahlino Syuib, juru bicara Ridwan Kamil Suswodo. Selamat pagi, Mas Lino. Selamat pagi, Mbak Rati. Selamat pagi, Mas Arif. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko Hakim. Pagi, Bang. Pagi. Bang Pramono Anwar dari Bang, kita santai ya, Bang. Dan ada Bang Ciko juga ada santai lah ya. Ada Bang Nelson Simanjuntak, juru bicara Dharma Pongrekun Kunwardana. Pagi, Bang Nelson. Pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Saat itu juga sudah bergabung bersama kami Mas Agus Pambagio, ini pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung via Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Mas Agus. Assalamualaikum. Pagi Arif, pagi Kameratif. Pagi. Oke, saya mau ke Mas Lino dulu. Mas Lino, kalau melihat ini ada janji dari RK dan juga Suswodo, 200 juta per RW. Ini bukan angka kecil kalau melihat data saat ini. Per RW ini hanya dikasih 2,5 juta. Ini naik 100 kali lipat nih. Pertanggungjawabannya gimana nanti? Seperti apa konsepnya yang diberikan nantinya? Jadi pertama terima kasih Mbak Rati, Mas Arif. Jadi konsep yang kami tawarkan ini adalah konsep membangun dengan metode partisipatif. Artinya kami menganggap bahwa pembangunan yang sustainable itu akan sangat baik bila dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Sehingga timbullah ide dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk menggulirkan dana RW sebesar 200 juta rupiah per tahun. Per tahun, bukan per bulan. Bukan per bulan ya. Karena ada yang menyebut per bulan, bukan, ini per tahun. Dan ini sudah mempunyai rekam jejak yang baik karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung sewaktu Pak Ridwan Kamil menjadi wali Kota Bandung. Di saat itu dana RW untuk di Bandung sebesar 100 juta rupiah per tahun untuk mencakup sekitar 1.500 RW. Itu jadi apa tuh dikasih duit kayak gitu? Nah, pertanyaan yang baik, Mas Arif. Dari dana-dana ini, kami inginkan untuk bisa memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dari level yang paling bawah. Sehingga banyak masalah-masalah yang seyogyanya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri, tidak perlu melalui jalur birokratis yang panjang sampai harus ke balai kota. Itulah pendekatan yang akan kami tawarkan. Berarti nanti yang akan diberikan 200 juta per tahun ini hanya untuk RW-RW menengah dan menengah ke bawah. Karena kan cukup banyak permukiman warga yang juga dapat dikatakan sudah tajir gitu ya. Sudah punya juga anggaran yang cukup besar. Apakah juga diberikan juga Mbak? Atau nanti menyesuaikan juga dengan RW-RW yang ada? Begitu? Itu akan menyesuaikan. Makanya range-nya adalah antara 100 juta sampai dengan 200 juta rupiah. Karena kita paham setiap RW ini pasti sosioekonominya berbeda. Sehingga kebutuhannya pun berbeda-beda. Sehingga tentu tidak akan dipukul rata semua RW mendapatkan. Menteng nggak perlu 200 juta gitu. Sudah ada mungkin anggarannya ya. Tapi nanti pengawasannya gimana? Kalau diserahkan langsung apakah juga nanti bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah yang ada di RT dan juga RW tersebut? Pertama dalam tahap perencanaannya tentu kami akan menyediakan fasilitator.
kami mempunyai program satu arsitek, satu kecamatan. Nah, ini akan dibudayakan. Ini semacam pendamping gitu? Semacam pendamping. Dan yang kedua, ini juga akan ditempelkan melalui kelurahan. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ, di pasal 15 ayat 7 itu sudah disebutkan bahwa pemerintah provinsi wajib mengalokasikan 5% dari dana APBD untuk dana kelurahan. Ini penyalurannya bisa melalui jalur tersebut. Untuk pengawasannya sendiri, kami merencanakan ini akan menjadi salah satu key performance indicator untuk lurah dan camat yang mengawasi program ini. Salah satu KPI ya? Salah satu KPI, betul sekali Mas Arief. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan mungkin semacam kompetisi antar RT, RW, kelurahan, kecamatan yang mempunyai ide-ide yang inovasi. Ini, jadi dalam konteks itu masyarakat pun juga bisa menilai, bisa juga mengawasi. Jadi sudah komprehensif apa yang dipikirkan dengan 200 juta rupiah itu ya. Kenapa Bang Ciko senyum-senyum nampaknya? Gitu ya? Apa? Agak nggak mungkin. Kirain ganteng juga. Sedikit sebelum program yang akan dijalankan oleh Pramono Rano, mungkin nggak 200 juta ini? Gini, masalah mungkin tuh belakangan. Yang pertama gini, akan sangat menyenangkan dan menenteramkan warga Jakarta kalau memang ada uang yang unlimited ya. Gitu ya. Kalau kita bicara soal 200 juta, wah itu kecil. Kalau perlu 1 miliar dong. Iya kan gitu. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya ada. Permasalahannya ini kan kadang-kadang. Cuma tadi kan biasanya kan dalam janji-janji kampanye kita banyak mencoba untuk menggait suara, kemudian memberikan harapan-harapan pada warga. Saya rasa apa yang disampaikan itu sah-sah saja. Ini kan bagian dari kampanye. Tapi kita juga harus melihat program-program lain yang juga ditawarkan oleh paslon yang sama misalnya. Misalnya kita bicara soal memberikan makan siang gratis untuk semua ojol. Tahu nggak ada jumlah berapa ojol? Ada 1,25 juta ojol di Jakarta doang. Jabodetabek ada 2,5 juta. Nah, artinya apa? Kalau dikasih makan setiap hari, kalau setiap hari dikasih makan, artinya 18 miliar lebih sehari, ya kan? 6 triliunan dalam setahun. Itu udah 6 triliun keluar uang buat ojol makan siang, ya kan? Ada lagi 200 juta, artinya kurang lebih sekitar 3 triliunan, ya kan? Dalam setahun. Sementara DKJ ini berubah dari DKI menjadi DKJ. Ya, kita jangan ngomong APBD-nya dulu. Ketika menjadi daerah khusus ibu kota kemarin, ada bantuan-bantuan in kind gitu ya, dalam bentuk dana atau dalam bentuk bantuan lain, itu nilainya sampai 40 triliun yang akan hilang ketika kita berubah menjadi DKJ. Artinya kita harus bicara dengan postur anggarannya dulu, postur keuangannya, postur finansialnya, postur fiskalnya. Nah, ini yang masyarakat juga saya rasa alhamdulillah di Jakarta ini tingkat pendidikannya cukup tinggi. Jadi pasti ada hitung-berhitung ya, kalau uang ini dipakai di sini pasti ada sesuatu yang dikurangi dari kebutuhan gue yang lain. Biar balance gitu kan. Ini supaya masyarakat juga bisa menilai bagaimana program-program dari paslon. Karena itulah paslon Anda realistis aja begitu, nggak usah muluk-muluk gitu. Kita mencoba gitu. untuk realistis. Satu, kalau kita bicara soal DKJ, kita harus bicara soal soul-nya. Soul-nya apa sih? Jiwanya DKJ ini, perubahannya dari DKI ke DKJ apa? Ini akan menjadi pusat ekonomi. Pusat ekonomi global, artinya kita mengutamakan penggiatan ekonomi secara basis-basis di masyarakat. Kita bicara soal UMKM, kita bicara soal bantuan-bantuan, ketika kita bicara soal memaksimalkan fungsi-fungsi seperti Airpetra, fungsi-fungsi seperti stadion, fungsi-fungsi pusat olahraga dan lain-lain, itu artinya apa? Artinya di sekitar situ juga akan ada kegiatan ekonomi gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke sana. Kalau kita bicara soal RW maupun wilayah-wilayah tertentu, kita bicara soal balai rakyat tadi. Balai rakyat itu kan bukan sekedar tempat kongko-kongko, itu tempat berkegiatan, ada PKK, ada pelatihan UMKM. Lebih dominan sekarang olahraga ya? Ada hal-hal yang sifatnya mungkin daycare, ya kan? Banyak sekali. Tapi akan ada anggaran yang dinaikkan juga kan untuk RW tersebut kan? Pasti, dan ini bukan insentif. Berkali-kali saya berada di stasiun televisi selalu dikatakan itu insentif. Ini dana operasional. Sehingga kenapa dana operasional itu penting? Kenapa nggak mau nyebut angka sih paslon Anda ini gitu? Kita kalau ini kan jelas nih terang nih 200. Kita sebut dana operasional itu akan naik 2 kali lipat. Ya, artinya nyebut dari berapa, 2 juta ya kan menjadi 4 juta, RW dari 2,5 menjadi 5 juta. Dana operasional itu apa sih? Ya? Dana operasional ini bukan dana kemudian untuk insentif para pengurus RW atau pengurus RT. Untuk artinya gini, Arif ketika mengurus KTP kan sering bolak-balik, suruh fotokopi sendiri, suruh apa sendiri, itu bisa dilakukan sehingga lebih cepat, ya kan? Lebih dilakukan oleh pengurus RT dan pengurus RW sehingga semua itu proses lebih cepat. Time
time is money, Iya, kan? Kecepatan pengurusan hal-hal seperti itu tentunya akan banyak. Itu time is money bukannya oknum mau cepet ya ada harganya, bukan gitu ya? Bukan ya? Ya, justru itu kan kayak itu kita menghindari hal-hal seperti itu ya kan. Nah, ya pada prinsipnya sampai hari ini tentu kita kan belum penetapan ya. Jadi visi misinya belum fix. Tapi kira-kira itu tadi lah, spill dikit lah. Spill. Apa yang kita Jadi lebih realistis karena angkanya kita tidak mencoba untuk realistis sambil melakukan inovasi-inovasi dan gebrakan-gebrakan terkait dengan bidang ekonomi tadi. Karena memang kita harus fokus lihat ekonomi nih. Iya dong, DKI ini berubah menjadi DKJ, pusat ekonomi, kota global dan lain-lain. Iya, Bang Nelson gimana? Bang Ino bisa nanggapi juga, tapi kita ke Bang Nelson dulu ya. Bang Nelson, satu 200 juta, satu naik 2 kali lipat. Kalau dari Abang lebih baik sejahtera dulu masyarakatnya begitu ya, warganya ya. Apa konsep yang luar disuguhkan? biasa ini ya. Jadi bagaimana menjadikan Jakarta aman, rakyatku nyaman. Kita memang akan menjadikan Jakarta itu kita wujudkan pusat perekonomian yang secara nasional, global, mandiri, beradab. Dan tentunya merdeka ya. Perlu biaya. Tetapi jangan lupa, kita punya regulasi. 2022 Pergub yang terakhir juga masih menetapkan RT 2 juta per bulan, RW 2.500.000, Bandung 5 juta, Bekasi kalau nggak salah per tahun. Terus kalau Bandung mungkin 600.000 per bulan. Satu varian angka untuk sebuah budgeting. Budgeting itu kalau kita lihat ya banyak sekali orang ditangkap. Dari mana dasarnya? 2 ekuivalen, 1 oleh birokrat, dia nyatakan 2.500.000 RW ya, untuk tugas pokok fungsinya. 1 lagi 2.500.000. Andai kata kita menaikkan, ada 1 lagi pengawas keuangan. Itulah parlemen, DPRD. Kita tanya yang wajar itu bagaimana? Apa stok duit yang ada? Yang kedua tentunya bagaimana budget tadi, penggunaannya. Jakarta sudah 450 tahun ini merdeka. Bagaimana kondisinya? Kita ambil evaluasi. Sudah cukupkah? Kan di sana RT ya paling ada 3 sama staf-stafnya. Layakkah ini? Dan jangan lupa dari sebuah negara atau menteri keuangan tidak lebih dari 10%. Ini yang masuk akal. Kalau lebih dari situ mau dikemanain itu yang memberikan budget-budget tadi. Dan orang pun akan, katakan warga tadi hanya melihat budget, uang. Dari sana kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana membuat rakyat. Sama dia. Nggak dipikirkan sama dia begitu. Nah itu dia, berarti yang dipikirkan budget. Apakah datang dari langit malaikat memberikan? Bukan. Bukan dia, bukan RK. Bukan. Jadi ada sebuah postur keuangan yang layak lah. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Ini kalau APBN dulu rapi sekali. Kalau ada dadakan ini, what the next? Ada apa untuk itu? Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 memerintahkan welfare, kenyamanan, kesejahteraan itu milik kemerdekaan rakyat. Kenyamanan, kesejahteraan itu haruskah dengan nominal? Tidak, belum tentu. Tidak ada rakyat itu kalau tidak terpaksa tangannya ke bawah. Kemandirian. Oke. Baik, nanti kita akan coba dengar juga komentar ya daripada masing-masing tim dari paslon ini. Termasuk juga apa tanggapan Mas Agus mendengar analisa atau mungkin paparan yang disampaikan oleh para tim-tim dari paslon ini ya Mas Agus. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Baik, kembali lagi di Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung mau ke Mas Agus. Mas Agus, kalau mendengarkan janji-janji dari para masing-masing tim paslon ini, kira-kira apakah memang ini patut untuk dijadikan prioritas? Dengan angka yang sebesar itu, mungkin nggak sih dilakukan? Sebelumnya selamat pagi semua tim sukses, semoga lancar semua ya, meskipun belum mulai gitu. Jadi pertama-tama saya melihat gini, di kita itu yang susah kan pengawasan dan penegakan hukum. Nah dari beberapa ini tiga-tiganya punya program yang menurut saya itu menjadi sumber korupsi nantinya kalau dijalankan. Karena sulitnya pengawasan. Tadi dari kalau calon yang pertama kan 100-200 juta per tahun. Itu mudah sekali dikorupsi. Kenapa saya katakan gitu? Saya punya pengalaman tahun lalu
ketika Anies Baswedan punya program menaikkan gizi 12,5 juta, 12.500.000 per kepala per anak untuk peningkatan gizi, itu yang digunakan setelah saya investigasi hanya 5 juta. Karena dari jenis makanan yang diberikan hanya roti dengan buah, itu yang harganya saya hitung itu mungkin nggak sampai 5.000. Padahal 12.500, jadi 7.500 itu menguap. Saya tanya siapa pengawasnya, lurah dan kepala dinas kesehatan. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana mengawasinya 100-200 juta ini, lalu bagaimana variabelnya yang akan diambil. Kemudian kalau yang tadi programnya Mas Pram dan Rano itu kan untuk kelas menengah atas RT/RW, pengamanan. Dan yang memang saya teringat ketika Ahok, itu ada RPtra. Di situ itu menjadi sangat berguna. Saya menyesal kenapa tiba-tiba hilang itu ya. Kalau itu mau diteruskan itu bagus sekali, karena RPtra saya selalu katakan itu menjadi program KB masa kini. Kenapa saya bilang program KB? Karena RPtra itu akan terlokasi di daerah-daerah kumuh, di mana rumah-rumah peta, di situ satu keluarga kumpul anak cucu dan sebagainya, lalu yang laki-laki tidak punya pekerjaan, ya pekerjaan serabutan, pulang rumah bikin anak, pulang rumah bikin anak. Nah, kalau ada RPtra itu, dia akan berkegiatan di RPtra itu, ya kan, olahraga, ngobrol, ngopi, jadi pulang sudah lelah, capek, tidur dia, tidak bikin anak terus. Nah, ini salah satu program KB zaman sekarang. Kalau itu diterapkan itu bagus sekali, saya mendukung soal RPtra, lalu ada RTH dan sebagainya lah. Yang saya tidak mendukung program Mas Pram yang ini jalur motor sendiri, itu ribet bagaimana bangunnya. Itu juga nanti proyeknya pasti dikorupsi. Dan ngatur karena Pak Mulyono, Pak Presiden sudah membiarkan ojek itu berserakan di Jakarta. Ya, akhirnya sudah tidak bisa dikendalikan. Dulu diperlukan karena untuk suara. Nah, sekarang bagaimana mengatur mereka? Itu yang perlu nanti saya sampaikan saja. Kemudian tuh yang paslon ketiga, selamatkan keluarga. Ya, itu selamatkan keluarga dengan makan gratis atau apa itu sekali lagi itu sangat riskan dengan korupsi. Itu saya sudah lakukan di RW saya. Itu akhirnya bisa setelah saya bicara dengan gubernur waktu itu Anies dan juga yang sekarang PJ, itu bisa dilakukan dan sekarang 12.500 macam-macam, sudah ada daging, ada telur dan sebagainya. Nah, semua itu sebetulnya tiga-tiganya belum menyentuh problem di DKJ saat ini, yaitu apa? Air bersih. Ya, belum ada yang mulai air bersih. Air bersih di Jakarta itu sangat langka dan mahal. Karena kalau yang tidak bagian di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu harus beli. Yang harganya jauh lebih mahal dari harga dari PDAM. Dan itu sudah 19 tahun kalau saya tidak salah tarif air di Jakarta tidak naik sehingga tidak ada perkembangan. Hari ini sudah dikuasai grup Moya, grupnya Salim untuk itu, tapi belum terlihat bagaimana perencanaannya. Jadi saya pikir air bersih jadi karena sekarang semua orang ngebor, itu land subsidence Jakarta turun begitu cepat. Ya kan? Nah, terkait juga banjir. Ini sudah mulai hujan, tadi malam sudah hujan, lalu macet. Saya dari kantor saya di Sudirman ke rumah saya di Pondok Labu 3 jam. Total semua jalur macet tadi malam. Ya kan? Nah, itu bagaimana? Ya kan? Artinya apa? Harus ada program angkutan umum yang saya belum lihat. Di zaman Anies itu sudah ada Jaklingko dan itu berhasil menurut saya, tetapi masih sedikit rutenya. Tolong itu dibuatkan yang lengkap supaya tidak tercampur yang transportasi yang kecil, menengah, atas dan lalu yang massal yang seperti MRT, LRT dan KRL Jabodetabek. Itu mesti diatur ya supaya jalan. Itu saja. Kita minta komentar ya menanggapi tadi analisa dari Pak Kar. Saya putar balik nih dari Bang Nelson. 1 menit nih Bang Nelson. Silakan tanggapi Bang. Ini belum menyentuh khawatir korupsi. Baik. Bagaimana kebutuhan hidup kita sudah pikirkan. Artinya sektor-sektor apa saja, air minum, pedestrian, perumahan, kalau tidak semodel apartemen. Nah, ini kan rahasia perusahaan semua ini. Yang penting apakah rakyat itu sudah berpikir
layak dan tepat. Siapa yang akan membuat kesejahteraan itu ke depan? Mari kita lihat, di samping Jakarta, kita sudah 78 tahun merdeka. Apa yang sudah diperoleh rakyat DKJ? Masihkah ada di suburb, di bawah jembatan, atau masyarakat yang termarginalkan? Ini siapa yang pernah menolong? Kita kan selalu... Konkretnya seperti apa, Bang? Nah, ada beberapa program yang kita sedang siapkan ya, baik di visi maupun misi. Nah, akselerasi, dan kalaulah paling indah, bagaimana pejabat terdahulu, ada 1-2, kita lihat, kita teropong. Yang dilakukannya, ada nggak loophole yang belum menyentuh untuk masyarakat yang ada. Di depan kiri kanan kita ini apartemen semua. Apakah rakyat Betawi, rakyat Jakarta yang ada ini yang memiliki? Belum tentu. Mereka tergerus ke pinggiran. Oleh karena itu, beberapa catatan-catatan yang disampaikan rekan kita tadi sudah masuk dalam daftar yang akan perbaikan kita ke depan. Bang Ciko? Alhamdulillah konkret sekali apa yang disampaikan Mas Agus Pambagio tadi. Mungkin tadi nggak terdengar saya menyampaikan ada RPTRA juga tadi saya sebut, Balai Rakyat, RPTRA, dan juga pusat-pusat interaksi warga juga yang akan kami bangun. Tapi 5 tahun terakhir memang tidak kembali digiatkan RPTRA itu kan? Betul, karena kebetulan bukan gubernurnya, bukan kami, PJ-nya juga bukan dari yang diusung oleh kami. Tapi ke depan tentu kami sudah menjanjikan pada masyarakat bagaimana untuk kami bisa melanjutkan program-program unggulan, legasi-legasi yang baik yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu seperti Pak Ahok, Pak Anies. Pak Ahok terkait dengan RPTRA salah satunya, Pak Anies terkait dengan Jaklingko tentunya itu juga ada dalam visi misi kami. Dan menarik banget apa yang disampaikan soal pengawasan. Nah, itulah yang menjadi tantangan di seluruh daerah dan bukan hanya di Jakarta, bahwa kita harus tahu bahwa kita ini hidup di kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia, ada penegakan hukum yang ada Polri, ada KPK. Artinya kerjasama dengan pemerintahan pusat, dengan aparat-aparat yang setingkat pusat juga harus betul-betul dilakukan, koordinasinya harus dilakukan. Dan yang paling menarik tadi terkait dengan air bersih nih, saya terpaksa harus buka visi misi nih, belum dipublish tapi boleh dikasih. Kita juga udah memapping permasalahan utama Jakarta. Kalau kita bicara, saya bicara permasalahan utamanya dulu. Artinya nomor 1 polusi, kemacetan, akses air bersih dan perpipaan. Itu juga akan menjadi prioritas kami. Ada banjir, rob dan genangan, kebakaran, ketenaga kerjaan, kaum miskin kota yang ada 500 juta jumlahnya di Jakarta. Bayangin di Pondok Indah itu di Kebayoran Baru itu ternyata miskin kotanya totalnya di kawasan-kawasan elit itu separuh dari 500.000. Ada 240.000 miskin kota. Nah, kalau kita bicara soal yang lebih spesifik yang sekarang lagi sering disebut-sebut Kampung Bayam, Kampung Akuarium, itu hal-hal juga yang kami akan pikirkan di mana nanti hunian mereka tidak boleh jauh dari tingkat tempat berkegiatan. Kenapa? Karena transportasi juga ada biaya, waktu adalah uang juga kalau mereka membuang waktu. Setuju dong kebijakannya Ridwan Kamil Suswono? Nggak bisa gini, semua kebijakan termasuk dengan Pak Pongrekon pasti gini, pasti ada kesamaan-kesamaan. Tidak mungkin nggak ada, ya kan? Karena kita bicara soal tata kota, kita bicara soal master plan gitu. Tapi mungkin cara mengadresnya, ya cara mengattack permasalahan dan cara mengawasi juga beda-beda loh. Pengawasan, tapi tentunya kita harus tahu ya terkait dengan kita hidup di NKRI ini ada polisi yang dikelola oleh pusat. Itu dari Pramono Rarno. Kalau dari sisi RK kira-kira tadi ada 2 poin. Pertama mengenai masalah air bersih yang juga belum disinggung. Yang kedua adalah ini rawan korupsi nih. Apalagi yang kayak gede nih. Iya, jadi mungkin saya menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak sebelumnya. Pertama terkait dengan pengawasan. Pengawasan ini bukan hanya milik program paslon tertentu. Tadi seperti Bang Ciko sampaikan, ini problem nasional. Nah, apa bedanya dengan yang kami tawarkan melalui program Dana RW? Dana RW seperti tadi saya sempat sebutkan bahwa ini adalah modelnya partisipasi dari masyarakat. Ini dihasilkan melalui rembuk warga dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan ini. Sehingga nantinya begitu program ini berjalan akan ada kontrol sosial dari masyarakat. Jadi tidak hanya mengandalkan aparat penegakan hukum, tapi kami juga mengandalkan social control daripada masyarakat itu sendiri terhadap penggunaan dana tersebut. Sehingga dana tersebut bisa digunakan dengan transparan. Masyarakat ikut mengawasi juga? Karena mereka sendiri yang merencanakan dan melalui rembuk warga. Jadi ini juga akan bagus untuk memastikan bahwa kerukunan antar warga ini juga tercipta. Karena mereka merencanakan pembangunan di daerahnya, di locality-nya bersama-sama.
Jadi ada kontrol bersama dan kontrol sosial. Saya juga ingin menanggapi apa yang Bang Ciko sampaikan tadi. Sebagai pemimpin, memang tugasnya ini adalah memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Masalah anggaran itu adalah masalah klasik. Bukan pemimpin yang harusnya berserah diri kepada keterbatasan anggaran. Makanya kami dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan memastikan bahwa kita akan menciptakan alternatif pembiayaan untuk pembangunan. Jadi intinya adalah pembiayaan tidak harus menjadi constraint atau hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi pembiayaan tidak harus dari pemerintah begitu, dari APBD tidak harus ya? Iya, tidak harus dari APBD. Gitu. Bisa dari alternatif financing yang lain. Satu contoh, obligasi daerah. Nah ini belum dilakukan di Jakarta. Ini bisa menjadi solusi untuk pembiayaan pembangunan yang tadi Bang Ciko sampaikan bagaimana ini bisa dilakukan. Sangat bisa selama pemimpinnya kreatif dan penuh inovasi. Makanya tagline kami adalah Jakarta Baru, Jakarta Maju yang penuh dengan inovasi. Baik, kita jeda lagi yuk. Nanti kita akan kembali dengan ulasan yang lebih seru lagi ya. Tetaplah bersama kami. Mas Agus, kalau Anda melihat Mas dari analisa kebijakan publik Mas, seberapa sih Mas persentase kemungkinan barang-barang ini semua goal gitu secara optimal, maksimal, janji manis, visi misi ini begitu loh, nanti dijalankan oleh mereka yang akan menang dalam kontestasi pilkada ini? Gini, janji politik itu kan tidak wajib dilaksanakan, tetapi secara sosial harus dilaksanakan. Nah sekarang yang penting dia bisa sukses kalau ada pengawasan dan penegakan hukum. Itu saja, masyarakat tuh ikut saja kok. Apalagi kalau kita bahas masalah menengah ke bawah. Kemiskinan kota kita di DKJ meningkat ketika ojol itu didiamkan oleh pemerintah. Padahal itu kan bukan lapangan pekerjaan. Itu adalah proses pemiskinan kota dan sekarang terjadi. Dan ini harus dipikirkan kalau tadi kita bicara pemiskinan kota. Jadi sekali lagi, ini semua bisa sukses pasti ketika pengawasan, data sebelumnya. Data kemiskinan harus jelas. Ini baik undang-undang ada di Bappenas, sudah satu data Indonesia, tapi tidak muncul-muncul sampai hari ini. Lalu yang dipakai datanya Kemensos. Oke saja, yang penting data itu harus akurat, kemudian juga tadi pengawasan dan penegakan hukum. Tanpa tiga itu mustahil pergerakan atau program untuk masyarakat menengah bawah itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko tadi dikatakan penegakan hukum ini paling penting. Masyarakat sebenarnya ngikut aja kok. Nantinya arahannya atau aturannya akan seperti apa. Nah, dari sisi Pramono Rano nanti akan ada fokus nggak mungkin kalau tidak kebijakan ini dilakukan oleh masyarakat, sanksi tegas, begitu? Tentu, atau memang hanya kebijakannya sekedar kebijakan, aturan untuk dilanggar nantinya? Seperti apa contohnya, aturan yang mana maksudnya? Banyak. Ya pastinya gini, kan kita juga melihat ya bagaimana beberapa tahun terakhir, ini termasuk kritik juga buat PJ Gubernur Heru ya, banyak sekali aparat-aparat atau personel-personel di bawah kepemimpinan beliau yang tidak bekerja secara maksimal. Nggak usah soal penegakan hukum aja lah, nggak usah soal Satpol PP-nya ya kan. Penegakan yang tapi juga harus juga pendekatannya manusiawi. Ini juga harus diingat. Humanis ya, nggak bisa juga penegakan yang sifatnya betul-betul saklek ya kan. Orang betul-betul dikejar-kejar di jalan, berjualan di kaki lima, kemudian dikejar di jalan tanpa memberi. Kan, Bang Ciko? Penting, tapi sebelum melakukan itu tentunya kan kita sebagai pemerintah harus mengayomi, artinya apa? Memberikan ruang dong. Ada sosialisasi, memberikan edukasi. ruang dulu. Artinya memang kenyataannya ada pedagang-pedagang itu. Ruang itu harus diberikan. Itu kenapa kita ingin menggiatkan namanya Balai Rakyat. Kita menggiatkan RPTRA, kita menggiatkan pusat-pusat olahraga. Kita bicara pusat olahraga itu kan kita nggak bicara soal orang main basket atau main futsal saja di situ. Kita bicara terkait dengan pedagang-pedagang yang bisa berjualan di sekeliling itu. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus disiapkan oleh pemerintah sebelum kemudian melakukan penegakan hukum di mana tempat-tempat mereka melakukan yang bandel-bandel itu yang berjualan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, terkait dengan CCTV ya, ini saya pengen kembali ke soal CCTV. CCTV itu sangat penting dan saya rasa akan sangat disepakati oleh ibu-ibu di seluruh daerah di Jakarta. Kita bicara soal keamanan, kita bicara soal kenyamanan, Pak. Itu salah satunya. Itu salah satu instrumen yang bisa menunjang itu. Anak-anak sekarang banyak diculik, ya kan? Perempuan-perempuan banyak dilecehkan. Dan penggunaan CCTV tidak berhenti di situ. Apa keuntungannya bagi ekonomi? Kita bisa melakukan riset di mana daerah-daerah yang memang padat, ya kan? Jadi
kita bisa membangun sentra-sentra perdagangan di dekat-dekat tempat yang memang kita lihat dengan data-data asal kebijakan itu sustain, Bang Ciko. Harus sustain. Jangan cuma 3 bulan 4 bulan habis itu rusak tuh CCTV. Nah, untuk tahu sustain, caranya gimana? Lu mesti milih Pramrano. Ntar kita masuk lihat sustainnya. Bang Lino. Ya, jadi mungkin menambahkan lagi sedikit tadi apa yang telah disampaikan. Jadi untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, kami ini mengedepankan 2 hal kata kuncinya. Transformasi birokrasi dan juga dialog dengan masyarakat. Sehingga program yang tadi disampaikan di awal terkait dengan dana 200 juta untuk RW, ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tapi pertanggungjawabannya berat itu. Memang, tapi sekali lagi, kami merasa program ini akan jalan karena ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Jadi sense of belonging dari masyarakat itu juga akan tinggi. Otomatis pengawasannya pun juga akan berjalan dengan melakukan yang tadi social control. Yakin dan juga pemberian umpan ini tidak akan sia-sia? Insya Allah tidak akan sia-sia. Karena sudah pernah dilakukan di Kota Bandung dan berjalan dengan sukses. Pilih pimpinan yang mempunyai rekam jejak yang baik dan memang sudah berpengalaman mengelola wilayah. Mungkin itu. Dana dan penegakan hukum. Ini mau dimergerkan hari ini ya. Kalau dana, mari kita hitung. Ribuan RT, ribuan RW. Kalikan 200 tadi. Overall, anggaran itu mau ke situ aja. Mau makan apa lagi? Infrastruktur, ekonomi, sebagaimana Bang Ciko pengamanan. Nah, penegakan hukum, ini Dharma Kun memang alat penegak hukum. Dan satu lagi, ahli digital. Bayi ajaib ini sebenarnya. Kalau mau dilihat konten CV mereka berdua, merangkak dari rakyat bawah semua di DKI dengan satu catatan. Tadi masukan dari rekan-rekan, ini penyalahgunaan kekuasaan. Tolong, jangan-jangan saya sendiri yang tahu itu. Fungsi Pol PP itu bukan untuk menertibkan segala macam itu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, selain ilahi atau alat keamanan lain, TNI Polri, ini yang menjaga kita. Dan ini yang menghasilkan duit. Undang-Undang 23 2014, dia memang aparatur murni. Tidak ada di luar PNS. Dan dia dididik bagaimana menegakkan perda. Intinya, saking banyaknya di negeri ini perda yang tumpang tindih. Ini salah satu misi kita. Di samping desentralisasi, otonomi daerah, dan tentu welfare. Jadi nggak mau ngasih umpan begitu saja ke masyarakat? Jangan kasih ikan lah. Pancing itu. Meskipun ada loh masyarakat yang butuh ikan itu. Sailor bisa mencari itu. Atau nelayan. Kita olah itu, kita membeli. Dan inilah salah satu misi yang kita harapkan sustainable ini dan masyarakat itu di Jakarta. Jakartaku aman, masyarakatku nyaman, apalagi keluarga. Tagline-nya masuk juga itu ya kan. Terima kasih lah kalau kayak gitu Bapak sudah memaparkan ya. Bapak, kita tunggu janji manisnya benar-benar direalisasikan ya. Terima kasih banyak. Mas Agus, terima kasih Mas Agus, waktunya Mas Agus. Makasih buat Ciko, jangan galak-galak dong. Jangan galak-galak. Untung Ciko Hakim tidak berdiri ya seperti ini ya. Lebih santai ini bagi. Terima kasih Bapak. Kita tutup diskusi kita dan kita akan bergabung nih dengan Gelora Bung Karno. Ada Faisal Kreb yang akan menjelaskan nih ya kira-kira Garuda kita malam nanti peluangnya akan seperti apa melawan apa. Australia ya. Saat lagi tetap bersama kami. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati dan juga pemirsa langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan beberapa jam ke depan atau pukul 7 malam nanti, Timnas Indonesia atau skuad Garuda akan menjalani laga kedua. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Australia. Dan tentunya bermain di kandang sendiri, di hadapan ribuan pendukung fanatik Timnas Indonesia. Apakah Timnas Indonesia mampu melanjutkan tren positif atau meraih 3 angka di kandang SUGBK malam nanti? Tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator. Siapa lagi kalau bukan Bung Fenard Huta Barat. Selamat pagi. Pagi Bung V, selamat datang. Luar biasa. Dan satu lagi ini juga ada legenda tim nasional di era 80-an.
Langsung saja kita sapa Bang Asari Rangkuti. Siap. Selamat pagi, selamat pagi. V, langsung aja nih V. Siap. Nanti malam kita akan menjamu Australia. Ya. Dua tim yang hadir di Gelora Bung Karno malam ini tentu dengan background yang berbeda. Betul. Timnas Indonesia datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi usai meraih 1 poin di Arab Saudi. Sementara Australia harus datang dengan keadaan terluka usai kalah dari Bahrain 0-1. Menurut Anda peluang kedua tim di laga malam nanti seperti apa, Bung V? Iya, kalau melihat peluang saya sih agak sedikit optimis ya, karena kita lihat bagaimana penampilan dari timnas Indonesia pada saat bermain di kandang dari Arab Saudi sendiri. Walaupun kita memang di Piala Asia kemarin kita kalah oleh Australia dengan berbagai macam kondisi dan apa yang terjadi di lapangan, tapi saya pikir sekarang Indonesia datang dengan tim yang berbeda. Kita tahu di sini sekarang ada J.Itzes, ada beberapa pemain tambahan yang tidak bermain pada saat Piala Asia, bahkan juga kita sekarang kita punya goalkeeper juga yang sangat luar biasa. Saya pikir ini yang menjadi kekuatan penting bagi tim Sintayong, di mana kalau kita lihat ketika bermain di Arab Saudi, bermain dengan game plan yang cukup baik menurut saya. Karena apa? Kita memang realistis melihat penampilan dari Arab Saudi sangat luar biasa dari segi offense-nya. Kita bermain dengan game plan bertahan, ya kita bermain dengan game plan defense counter, dan itu sangat berhasil. Dan defense counternya saya pikir juga sangat positif karena tidak bermain dengan direct long pass ke depan, bermain dengan bola cepat, bola-bola bawah, dan itu yang membuat kunci Indonesia bisa menahan Arab Saudi. Tapi sekarang dengan Australia tentunya sangat berbeda. Australia juga bermain sangat luar biasa dan juga langganan untuk bermain di Piala Dunia. Saya pikir sekarang yang datang ke Indonesia ini justru malah Arab Saudi lah yang under pressure. Bermain di kandang Indonesia dengan supporter yang mungkin akan memenuhi stadion utama, dan tentunya dengan poin 1 yang dimiliki Indonesia, saya yakin bahwa game plan akan sedikit berubah ketika kita bermain sebagai tuan rumah, dan tentunya poin 3 harga mati untuk Indonesia untuk bisa mengalahkan Australia malam hari ini. Oke, mungkin nggak afdol juga kalau kita nggak tanya Bang Asari, karena Bang Asari ini pernah menghadapi Australia juga tahun 83 di Kings Cup ya Bang ya. Bang, mungkin bagaimana Bang melihat Australia yang sekarang mungkin seperti apa Bang? Mungkin berbeda dengan Australia pada zaman Abang dulu. Oke, terima kasih Bang Grab. Jadi cerita pengalaman dulu sebelum kita melangkah ke sore nanti, bahwa Australia itu mungkin bisa dikalahkan, apalagi dengan kondisi pemain-pemain kita yang sekarang. Ya, menurut saya secara ranking Australia jauh di atas Indonesia. Namun di atas lapangan belum tentu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan bisa terjadi. Mudah-mudahan kita berharap tim Garuda Indonesia bisa memetik poin pada sore ini. Apalagi pressure usulnya terbalik kepada tim Australia. Pertama, dia kalah lawan Bahrain, dia harus menang. Kemudian belum menghadapin para tekanan dari atmosfer para penonton kita. Menurut saya justru sebaliknya Indonesia harus semangat setelah pulang dari Arab Saudi kemarin. Mungkin itu kali sementara. Siap. Mungkin Bang V, ini jika kita berkaca pada laga di Piala Asia yang berlangsung di Doha, Qatar, kita takluk 0-4. Betul. Nah, mungkin bagaimana Anda melihat laga yang akan berlangsung malam nanti? Game plan apa yang akan diterapkan oleh Sintayong untuk meredam kolektivitas dan juga permainan dari Australia sendiri? Iya, ketika flashback di Piala Asia, saya pikir pada saat babak pertama tuh 20 menit pertama kita bermain sangat luar biasa. Cuman sayangnya kita di situ bermain terlalu terbuka. Kita bermain open play, juga memberikan tekanan di awal-awal dengan tidak game plan mungkin yang sebaik ketika kita bermain di Arab Saudi kemarin. Dan mungkin saya pikir inilah yang menjadi kunci bahwa di mana Australia malah senang kalau kita bermain dengan terbuka. Tapi itu kembali berbeda dengan kualitas pemain yang bukannya kualitas, artinya memang kedalaman squad yang sekarang berbeda. Apalagi sekarang ada tambahan juga, ada Mes, ada juga Eliano yang kita berharap bisa dimainkan di malam hari ini. Tentunya akan jadi sangat berbeda. Dan menurut saya justru malah Australia melihat dengan keberadaan pemain-pemain Indonesia yang sekarang ada di dalam squad Sintayong, mereka malah pasti akan mewaspadai kekuatan yang ada sekarang ini. Karena evaluasi di pertandingan sebelumnya ketika di Piala Asia tentunya akan menjadi kunci bagaimana Sintayong akan membuat atau juga membentuk game plan untuk bermain di sore hari nanti. Dan saya melihat bagaimanapun juga kekuatan yang ada sekarang, kedalaman squad yang ada sekarang cukup berbeda ketika pada saat kita dikalahkan dengan skor yang sangat telak 4-0 di Piala Asia. Dan saya percaya bahwa timnas Indonesia pada malam ini akan memberikan hasil positif untuk bangsa masyarakat Indonesia. Karena kalau kita lihat permainan Australia juga tidak terlalu istimewa, tapi mereka efektif dalam melakukan serangan. Itu ya, kuncinya di situ. Ketika kita bisa mengunci dan juga melakukan transisi yang cukup bagus, dan kita tahu bahwa salah satu pemain dari Australia, saya lupa namanya, agak sedikit gondrong, yang bermain di sektor flank kanan, itu sangat bagus. Itu menjadi pemain ketika kita dibantai
di Piala Asia. Dan ini tentunya kita dengan sekarang di kiri kita tahu di sana ada Verdong, bahkan juga mungkin Hapner nanti bisa dimainkan. Tentunya akan ada lapisan-lapisan yang bagus untuk menghalau gerakan-gerakan yang berbahaya di sektor flank. Dan saya pikir semua kunci permainan nanti ada pada Sintayong. Bagaimana dia akan bisa menganalisa dan memberikan salah satu penampilan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke pemirsa, nih kayaknya pembicaraan kita semakin seru dan semakin menarik. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pagi on location. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Bang Asari, mungkin Bang? Siap. Mungkin bisa sedikit Bang diceritakan pengalaman Abang saat menghadapi Australia. Tentunya terkait dengan ciri dan karakter bermain tim Australia sendiri mungkin Bang. Baik Bang Rep, jadi pengalaman kita pada waktu Kings Cup kita melihat cara bermainnya Australia. Tentu kita sudah mengenal bahwa Australia itu adalah bagian dari Eropa dan Eropa. Kemudian banyak materi pemainnya juga bermain di Eropa. Jadi gaya mainnya juga kita sudah tahu. Nah, alhamdulillah kita waktu itu di zaman Kings Cup waktu itu kita kebetulan dilatih oleh pelatih kita Barbatana dari Brazil. Jadi kita dengan pola yang diterapkan oleh cara bermain Brazil, kita melawan Australia yang cenderung bola-bola atas long ball semua. Jadi kita dengan antisipasi pertama yang kita bisa antisipasi, kita jangan paksakan mengikut langgam dia. Kita bagaimana dia mengikut cara bermain kita. Nah kebetulan cara bermain kita terapkan oleh waktu lawan Australia pada saat itu, alhamdulillah berhasil, kita bisa mengalahkan Australia di semifinal Kings Cup 2-1. Mungkin itu sementara. Oh, sangat luar biasa. Jadi kita harus antisipasi bola-bola long pass yang akan diterapkan oleh para pemain Sepertinya Australia. Gitu Bang Rep. Bang Fei, mungkin terkait dengan hadirnya Justin Hapner di laga malam nanti, tentunya ini akan menambah kekuatan di lini belakang kita. Mungkin bagaimana Anda melihat pergeseran di lini belakang yang akan diturunkan Sintayong pada laga nanti malam? Iya, saya pikir ini kembali kepada masalah kesiapan dari pemain sendiri ya. Dan juga pastinya juga Sintayong juga pasti akan berdiskusi juga dengan para pelatihnya, jajaran pelatih lainnya, staff-staffnya untuk melihat siapa mungkin ya pemain yang pas dan juga cocok untuk bisa diturunkan untuk melihat bagaimana penampilan dari Australia sendiri. Siapapun yang dimainkan saya pikir akan menjadi pilihan terbaik bagi tim dari Sintayong sendiri. Kita tahu pada saat lawan Arab, Hapner tidak bermain. Tiga di belakang itu kita tahu ada Jizes, ada Rido di sana juga ya. Ada Verdong juga. Yang digeser ke tengah malah. Betul. Nah akhirnya ini dengan ada perubahan nantinya, tentunya pasti akan sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tahu juga ketika pelatih menyusun atau juga membuat susunan pemain, memilih pemain ini pasti akan menyesuaikan dengan tim nanti yang akan dilawan. Kira-kira mereka kekuatannya di mana sehingga akhirnya setiap pemain yang dimainkan ini sesuai dengan posisi masing-masing, akan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pelatih menjalankan tugasnya. Tapi saya pikir sekarang Indonesia dengan kekuatan siapapun yang dimainkan hampir sama kualitasnya. Cuman kita harus sadar bahwa 90 menit itu tidak semua pemain bisa bermain bagus, konsisten. Kita tahu pada saat di Arab Saudi menit-menit akhir banyak sekali juga yang kita tahu ya, bahkan Ridho juga bikin kesalahan dan itu pasti akan terjadi bagi siapapun juga. Bahkan juga kita tahu juga goalkeeper kita juga melakukan kesalahan walaupun akhirnya dia menjadi pahlawan bisa mementahkan penalti itu. Tapi kalau saya bilang pelatih pun juga harus nanti siap untuk bisa melakukan analisa setiap menit per menit, bahkan detik per detik untuk melihat kalau memang ada mungkin pemain mungkin yang tidak berjalan dengan apa yang dikehendaki, tentunya akan ada rotasi yang dilakukan. Mungkin tadi yang sedikit menarik hadirnya Martin Paes yang akan melakukan debutnya bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Mungkin gimana catatan Anda? Ya, saya pikir ini menjadi kita tahu juga ya banyak sekali juga seliuran di media-media sosial ya, di mana dia juga Paes mengatakan pengen langsung dilihat, ditonton dengan begitu banyaknya penonton dari Indonesia, antusias yang luar biasa, dan tentunya akan menjadi semangat bagi para pemain ya. Ini adalah pertama kali beliau bermain juga untuk tim nasional di kandang Indonesia sendiri. Bahkan juga nanti kalau misalnya pun juga Eliano bermain, Mes juga bermain, bahkan mereka juga bermain pertama sekali di kandang Indonesia. Saya pikir ini menjadi tambahan semangat buat para pemain dan tentunya pasti mereka memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Mungkin kalau Bang Azhar ini mungkin di laga krusial seperti nanti malam ini tentunya faktor mental akan menjadi penentu, Bang. Mungkin bagaimana menurut Abang, pengalaman Abang nih menjelang laga krusial ini, mungkin mental harus seperti apa? Ini kan mental bisa dikatakan 70%, tenis 30% lagi mungkin. Gimana Bang? Baik Bang Rep, jadi kalau untuk mental justru beban yang berat mental itu adalah dari Australinya. Kenapa? Pertama adalah mereka bermain di kandang Indonesia, kemudian mereka
telah mengalami kekalahan lawan Bahrain. Justru berbalik kepada kita, justru mental pemain kita justru lebih tenang. Satu karena memetik draw di Saudi Arabia, kemudian di sini main di kandang sendiri, kemudian dengan materi pemain juga cukup menurut saya 11-12 lah mungkin bisa sama. Jadi menurut saya yang berat mentalnya itu adalah di Australia. Jadi mungkin itu, jadi saya berharap juga mental pemain kita jangan kita menjadi beban buat kita karena kita main di kandang sendiri. Mungkin itu. Mungkin kalau based on pengalaman Abang itu bermain di hadapan publik sendiri, tekanan itu pressure-nya lebih tinggi nggak sih Bang? Pastinya iya, cuman ya mungkin pemain-pemain kita ya sudah berpengalaman ya, mungkin dari sisi mental. Kalau saya rasa sih ya mudah-mudahan sama-sama bisa jangan terlalu terbebanin oleh mental itu, tapi tetap kita bermain dengan yang kita punya. Mungkin Australia yang justru mentalnya berat ini. Bebannya, pressure-nya pressure penonton, kekalahan mereka khususnya lawan Bahrain di kandang sendiri dan datang kemari itu menurut saya itu pressure yang sangat berat dan mental yang berat. Mudah-mudahan Indonesia juga tidak mengalami mental yang berat. Ya, mungkin saya sedikit nambahin ya Krep ya. Kita tahu sekarang ini pemain Indonesia ini kan banyak bermain di Liga Eropa ya Bang ya. Artinya memang mereka udah punya mental yang cukup bagus ya. Mereka cukup kuat. Karena kita juga bahkan anak-anak atau juga putra-putra bangsa terbaik kita yang bermain di Liga 1 pun juga sini udah mulai terangkat mentalnya. Karena mereka bermain dengan para pemain yang udah punya experience dari segi pengalaman level-level internasional, sehingga akhirnya inilah menjadi satu hal yang bagus bahwa transformasi mental ini kepada pemain lokal kita yang ada. Saya bicara sekarang lokal itu maksudnya sebelum anak-anak ini naturalisasi ya, sehingga akhirnya itu membuat mereka itu semakin percaya diri. Siapapun yang dimainkan kita berharap semuanya mentalnya sama, yaitu untuk Indonesia. Bung Boy, mungkin sedikit terkait lini tengah kita yang kalau kita berkaca di laga menghadapi Arab kan begitu keluarnya Ivar Jenner dan juga Tom Haye itu terlihat ada jarak yang begitu luas di lini tengah kita. Mungkin bagaimana Anda melihat ini supaya tidak terulang lagi, kita tetap organisasi kita juga tetap rapi, baik itu organisasi transisi positif maupun negatifnya. Ya, ini kembali kepada masalah kesiapan dari setiap pemain ya. Kita tahu memang Tom Haye diganti, ya juga kita tahu ya Ivar Jenner juga diganti. Tapi saya pikir memang ada perubahan ketika itu kalau salah saya empati nama ya didorong ke tengah untuk bermain di sektor tengah, dan menurut saya siapapun itu bisa dilakukan. Tapi kita ingat juga kita kelihatan keteter karena memang pada saat itu Arab sebagai tuan rumah tampil sangat luar biasa. Terutama babak kedua kita dapat pressure, kita kurang dapat penguasaan bola sehingga akhirnya terlihat kita agak sedikit lemah. Tapi saya percaya ketika pergantian itu nanti terjadi di kandang kita sendiri, saya yakin bahwa semua pemain yang dimainkan mengganti siapapun mereka akan bermain luar biasa untuk Indonesia. Oke, mungkin terakhir Bang Asari mungkin sedikit prediksi skor mungkin berapa kira-kira? Oke, kalau saya ya melihat dari penampilan dari Indonesia di Arab Saudi, saya lebih optimis minimal selisih 1 gol lah. Jadi menurut saya hari malam ini pertandingan akan lebih seru menurut saya dengan selisih 1 gol. Mungkin Bang itu. Saya agak sedikit percaya diri. Saya yakin Indonesia menang 3-1. Luar biasa ya. Sehingga akhirnya, ini kandang kita soalnya. Ini kandang kita, ya kan. Jadi kita boleh realistis tapi harus percaya diri. Nggak boleh overconfidence, gitu aja. Oke, terima kasih banyak atas analisanya. Bang Asari juga terima kasih banyak. Ya, itulah pemirsa bincang-bincang kita bersama para narasumber. Tentunya doa dan dukungan dari publik sepak bola tanah air mampu bisa memberikan motivasi dan semangat bagi para punggawa Garuda untuk meraih kemenangan perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam nanti. Kembali ke studio, Arif Adil dan juga Kamarati Kusuma. Terima kasih. Terima kasih, kita dukung ya. Kita dukung nih. Rati, berapa skor? 2-1. Sama saya juga 2-1. Karena kita kan imbang di Arab Saudi. Nah, di tanah air kita dengan dukungan sport yang luar biasa. Tambahin 1 lah, Ti. Dan kita juga baik sama Australia kan. Iya, betul ya. Tapi 2 untuk Indonesia, bukan untuk Australia. Indonesia. Itu tadi sejumlah informasi sudah kita hadirkan. Sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita pantau dulu di kabar utama pagi ada apa saja. Gia Boni, silakan. Ya, halo selamat pagi Rati dan Rivi. Tentunya ada sejumlah hal menarik yang akan kami hadirkan pagi ini. Salah satunya mengenai penemuan jasad gadis penjual gorengan di tempat pemakaman umum di Padang Pariaman. Ini dalam kondisi yang sudah terkubur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dan sejumlah kabar menarik lainnya di kabar utama pagi. Rati dan Rivi, kembali ke Anda. Menjadi perhatian memang Anggia Boni karena belum selesai kasus yang juga membuat heboh di Palembang, Sumatera Selatan. Muncul lagi ini yang sama ya, begitu ya. Baik, jangan lewatkan program kabar utama pagi sesaat lagi usai kita menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adil. Saya Kamarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.